Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan kepada Anda berkenaan dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Diketahui data siswa sebagai berikut. Data pertama 2, data kedua 2, data ketiga 2, begitu seterusnya sampai data ke 22. Di sini jumlah N-nya itu adalah 22. Anda diminta untuk mengecek apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Caranya mudah. Yang pertama adalah kita urutkan data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat di sini data yang pertama terus sampai data yang ke-22. Nah, Anda tuliskan nilai siswanya. Kebetulan di sini adalah data nilai siswa mulai dari nilai siswa terendah yang nilainya 2 sampai nilai siswanya tertinggi yaitu nilainya 10. Nah, sebenarnya proses berikutnya adalah Anda tinggal menentukan nilai siswa. Kalau sekiranya ada penulisan seperti 2, 2, 2 ini kan sama. Berarti kita menulis nilai siswanya itu hanya sekali. Tetapi frekuensinya itu 3 kali. Artinya adalah nilai siswa yang nilainya itu ada 2, itu ada 3 nilainya. Kita buat seperti itu. Kita buat yang kedua, misalkan nilai 3 ada berapa kali? 1, 2, ada 2. Kemudian berikutnya adalah nilai 4, ada berapa kali? 1, 2, 3, ada 3. Berikutnya adalah nilai 5, di sini hanya ada 1 frekuensinya. Berikutnya adalah nilai 6, itu ada 2 kali. Kemudian nilai 7, Anda lihat ada 1, 2, 3, ada 3 kali. Dan begitu seterusnya. Oke, kita lanjutkan, kita anggap aja di sini jadi nomor 1, 2, 3. Nah, gitu sampai ke bawah. Oke, kemudian di sini saya buat di tengah. Oke, kemudian di sini saya notasikan nilai-nilai tersebut sebagai X. Ya, supaya gampang ini F saja gitu. Langkah berikutnya kita isi kolom F kumulatif. Saya singkat FK. Untuk yang pertama itu kita anggap kumulatifnya itu sama dengan frekuensinya. Kemudian untuk yang kedua adalah frekuensi dari angka tersebut ditambah dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Ketiga juga sama dengan frekuensi angka tersebut ditambah frekuensi kumulatif sebelumnya. Ya. Begitu seterusnya kita cek. Nah, semuanya kan ada 22 data. Ya. Kalau ternyata ujungnya 22 berarti datanya sudah benar. Langkah berikutnya adalah kita menentukan KP atau kumulatif proporsi. Caranya adalah mudah. Di sini kan totalnya semua ada 22. Berarti untuk yang pertama itu sama dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan 22 gitu ya. Kemudian untuk yang kedua ini frekuensi kumulatifnya 5 dibagi dengan 22 karena semua datanya itu adalah 22. Kita lakukan untuk yang berikutnya sama dengan frekuensi kumulatif dibagi 22 dan seterusnya sampai data yang ke-9. Baik, sebelum ke proses berikutnya kita harus mencari rata-rata atau X-bar dan standar deviasi. Caranya sangat mudah. Ya, kita lihat data asalnya sebelum kita kelompokkan menjadi data ini. Pertama, kita akan menentukan average. Caranya mudah. Untuk average atau rata-rata X-bar itu sama dengan pakai Excel saja. Average kurung buka. Nah, kita ambil dari sini sampai ke data 22. Kurung tutup. Enter. Kemudian sehingga kita dapatkan data seperti ini. Standar deviasinya juga mudah, sama dengan stdef kurung buka standar deviasi dari mana? Dari sini sampai data ke-22. Kurung tutup. Enter. Sehingga kita mendapatkan standar deviasi dan nilai rata-ratanya. Oke, seperti itu. Kita sudah dapat rata-rata X-bar dan standar deviasinya. Maka kita menentukan kolom berikutnya yang disebut dengan kolom Z. Nah, kolom Z itu mudah.
rumusnya adalah XI, ini X-nya ini kebetulan ini dikurangi X bar dibagi dengan standar deviasi. XI dikurangi X bar dibagi dengan standar deviasi. Kita bisa taruh selnya di sini untuk mencari sel I3 sama dengan XI-nya itu 2 dikurangi X bar-nya itu ini 6,09 ya. Kemudian kurung buka kurung tutup dibagi standar deviasi 2,74. Enter. Maka dapat Z-nya minus 1,4928. Nah, sebelum Anda kopikan ke bawah, karena supaya tetap mengacu kepada X bar dan standar deviasi ini, X bar-nya itu harus Anda tambahkan tanda dolar, ya, sehingga tidak bergeser ke bawah. Begitu juga dengan standar deviasinya. Oke. Ya. Kemudian enter, maka seperti itu Anda bisa kopikan ke bawah. Ya. Berikutnya adalah kita menentukan FZ. Sebenarnya FZ ini kita bisa lihat dari tabel, yaitu tabel Z, karena untuk melihat kenormalan data. Bentuk tabelnya adalah seperti ini. Jadi misalkan Anda memiliki nilai Z-nya adalah minus 3,33. Maka otomatis Anda melihat Z-nya dulu minus 0,33. Ini 30, 01, 02, 03. Maka Anda ambil nilainya adalah 0,004. Tetapi kita juga bisa menetapkan berdasarkan formulasi yang ada di dalam Excel. Caranya mudah, Anda akan taruh angkanya di sini, ya. Kemudian Anda ketik sama dengan norm menunjukkan distribusi normal .s .distribution. Oke. Kemudian kurung buka. Nah, Anda ingin melihat di sel mana yang kita ingin proses adalah sel I3. Nah, di sini I3. Berarti I3 titik koma true. Ada tulis true. Kurung tutup enter, maka akan dapat angkanya seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi, Anda taruh misalkan di sini, berarti sama dengan norm .s .dist kurung buka sel mana? Sel Z-nya ya, berarti I4. I4 titik koma true. Oke, enter. Sebenarnya ini bisa Anda kopikan ke bawah. Langkah berikutnya adalah mengisi kolom KP dikurangi FZ. Nah, ini adalah harga mutlak. Ya, jadi sama dengan absolut kurung buka KP ini dikurangi FZ ini. Kurung tutup, enter. Dapat sekian, kemudian Anda kopikan ke bawah. Ya, hasilnya sama. Ya, maksud saya seperti ini hasilnya. Ada sebagian yang menotasikan KP dikurangi FZ absolut itu adalah A2. Ya. Kemudian setelah itu kita menentukan A1. Ya. Bagaimana cara menentukan A1? Itu sangat mudah. Berikutnya kita menentukan A1. Nilai absolut A1 itu formulasinya adalah harga mutlak dari A2 dikurangi FI frekuensi dibagi dengan frekuensi total. Frekuensi totalnya itu adalah 22. Ya. Sehingga kalau kita cari, misalkan selnya ditaruh di sini, sama dengan karena absolut ABS kurung buka. Berarti A2 ini ya dikurangi kurung buka FI ya frekuensinya. Berarti frekuensinya ini dibagi dengan total frekuensinya itu adalah 22. Ya, kurung tutup lagi, enter, dapat sekian. Ya, lanjutkan untuk proses berikutnya. Kita coba berikutnya sama dengan nilai absolut kurung buka A2 ini ya dikurangi dengan FI frekuensinya 2 dibagi dengan 40. Kurung tutup. Oke.
Baik, kita kopikan ke bawah. Dapat seluruh angka dari A1. Langkah berikutnya adalah kita menentukan D hitung. Bagaimana cara menentukan D hitung? Itu adalah nilai maksimal atau yang paling terbesar dari seluruhnya ini. Caranya mudah. Misalkan Anda ingin menaruh D hitungnya di sini, di sel L13. Anda ketik sama dengan maksimal, kurung buka dari mana saja. Dari sini, Anda blok sampai ke sini, 2 ini. Anda mencari nilai maksimalnya di antara range tersebut. Dapat 0,14. Ini adalah D hitung. Kemudian bagaimana dengan D tabel? Nah, D tabel sebenarnya bisa Anda lihat di tabel. Di tabel ini. Ya, di tabel ini. Ya. Tapi Anda juga bisa menggunakan Microsoft Excel. Caranya sangat. Kalau Anda ingin mencari dengan menggunakan Excel, maka mudah. Misalkan Anda ingin taruh hasilnya di sini, sama dengan, nah ada rumusnya, 1,36 ya, dibagi dengan SQRT, akar dari N. N-nya kan 22. SQRT 22. Ya. Jadi ketentuannya adalah 1,36 dibagi SQRT dibagi 22. Ya. Atau akar dari 22. Kita masukkan 0,28. Anda lihat, ternyata di sini nilai D hitung itu kurang dari D tabel. Ya. Kenapa? D hitungnya adalah 0,14. Itu nilainya kurang dari D tabel. Itu artinya adalah 0,14 ya. 0,14 itu kurang dari 0,28. Berarti data tersebut berdistribusi normal. Tetapi kalau sekiranya D hitung lebih besar daripada D tabel, berarti data tersebut tidak berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya, data kelas nilai kelas ini berdistribusi normal. Semoga bisa membantu.